Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1676. Roni Broto, perhatikan peringatan saya. Kami berada di bawah perintah Tuan Gus. Maksudku Tuan Platinum, penjaga naga Platinum, memerintahkan kita untuk melakukan hal ini. Jadi sebaiknya Anda bertindak cerdas. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Bentak Harun. Dia hampir membocorkan identitas asli Iwan sekali lagi. Penjaga naga Platinum. Roni mengerutkan alisnya dengan ragu. Anto dan Harun tidak berniat melakukan apapun ketika mereka pertama kali tiba. Tetapi setelah dorongan Iwan, sikap mereka berubah 180 derajat. Sekarang setelah mendengar Harun mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah pengawal naga Platinum untuk melakukan hal itu, mau tak mau, Roni bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Iwan. Namun Roni tidak dapat memahami bagaimana hubungan Iwan dengan penjaga naga Platinum. Lagi pula, Iwan masih terlalu muda dan dia tidak waras jika mengira Iwan adalah penjaga naga Platinum yang disebutkan Harun. Ya, itu benar, dialah yang mengirim kami ke sini, dan jika kamu terus melawan, dia akan mengejarmu sampai ke ujung bumi untuk menangkapmu sendiri. Kalau itu terjadi, saya yakin tujuan kedatangannya tidak sekedar interogasi, kata Anto dengan dingin, berusaha mati-matian mengisi celah kebohongan Harun. Warna wajah Roni memudar. Penjaga naga Platinum adalah posisi tertinggi di organisasi Drakmar yang selalu dipegang oleh praktisi bela diri di tahap yang munah. Jika Roni bersikeras untuk melanggar perintah mereka, Roni takut pengawal naga Platinum akan melakukan apa yang dikatakan Anto dan Harun dan menangkapnya. Jika itu terjadi, bahkan ayahnya Bos Selatan tidak akan mampu melawannya. Penjaga kelima, penjaga keenam, mohon mundur, saya akan pergi bersama mereka, perintah Roni. Dengan mempertimbangkan pengaruh ayahnya, Roni yakin organisasi Drakmar hanya akan menahannya paling lama beberapa hari. Dan itu bukan masalah besar. Tidak ada gunanya Roni terus melawan organisasi Drakmar. Jangan sampai Roni mendapat masalah yang lebih besar. Baiklah kalau begitu. Meski enggan, para penjaga tersebut tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Roni. Tuan Broto, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Anda hanya menerima apa yang Anda berikan, dan saya harap beberapa hari di organisasi Drakmar ini akan memberi Anda pelajaran yang baik tentang hal itu. Iwan pun mencibir penuh kemenangan. Alasan Iwan bersikeras agar Anto dan Harun menangkap Roni adalah salah satunya Iwan bisa menggunakan ini sebagai peringatan kepada Bos Selatan. Dan alasan yang kedua adalah menangkap Roni, sama saja dengan membalas dendam padanya. Mengingat Ronilah dalangnya di balik semua ini. Kamu. Ekspresi Roni menjadi gelap, tetapi melihat organisasi Drakmar ada di sini, Roni tidak punya pilihan selain diam dan menerima komentar saja. Ya, akhirnya semua ini berakhir. Alhamdulillah. Pulanglah semuanya. Anto pun menyatakan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Lintang berbalik dan segera pergi bersama anak buahnya. Takut Lintang akan menjadi korban berikutnya jika Lintang tinggal lebih lama lagi. Adapun kedua penjaga mereka segera mengikutinya, berniat untuk kembali ke tempat tinggal mereka sesegera mungkin dan memperingatkan Bos Selatan tentang hal ini. Akhirnya, Anto dan Harun mengucapkan selamat tinggal sebelum mengantar Roni keluar.
Suasana segera menjadi damai dan sunyi lagi di halaman. Bab 1677. Gedebluk, gedebluk. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar lagi, Rick berlutut dan diikuti oleh Igun, Nigel, dan para keluarga Salim lainnya yang telah memberontak. Setelah sekian lama, sebagian besar tetua lainnya dan keturunan tambahan dari keturunan pertama telah tiba di lokasi dan berhasil mengendalikan situasi di bawah kepemimpinan Daiman. Panuwun, ini semua salahku, maafkan aku, tolong maafkan kami atas hal ini. Rick memohon belas kasihan. Beraninya kamu memanggilku dengan namaku, Rick? Aku selalu baik padamu, namun kamu mengkhianatiku. Di mana hati nuranimu? Panuwun berteriak, sorot matanya begitu membara seolah-olah dia bisa menyemburkan api kapan saja. Panuwun tidak akan begitu marah jika ini hanyalah rencana Roni dan Charlie untuk melahap aset keluarga Salim sendirian. Yang paling membuatnya kesal adalah bahwa Rick, saudaranya sendiri, telah mengkhianatinya dan pergi ke sisi gelap. Pengkhianatan tentu saja bukan perasaan yang baik untuk dipendam. Kemarahan dan kekecewaan juga meresap ke dalam hati Panuwun. Panuwun, ini semua salahku, saya tergoda oleh keserakahan. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami. Bagaimanapun juga kita adalah saudara. Saya jamin hal ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Rick tergagap, dia bukan satu-satunya yang mencoba membela hidupnya. Bahkan Igun, Nigel, dan keluarga Salim lainnya mulai memohon belas kasihan mereka. Menunjukkan belas kasihan, kamu pasti sudah gila. Iwan sudah memperingatkanku sebelumnya bahwa anggota garis keturunan kedua suatu hari nanti akan mengkhianati kita. Tetapi aku selalu naif untuk melihat kebenarannya. Seharusnya aku percaya pada Iwan. Jika aku melakukannya, semua ini tidak akan terjadi. Saya pernah melakukan kesalahan yang sama sebelumnya. Jadi menurutmu apakah saya akan melakukannya lagi? Panuwun menggeram. Besarnya pengkhianatan yang dilakukan Rick telah membuatnya sangat ketakutan. Jadi memang begitulah adanya. Panuwun bisa membiarkan dirinya tertipu trik yang sama 2 kali. Tidak mungkin. Rick, aku mengerti kesalahanku sekarang. Tolong beri kami kesempatan lagi. Pintar Rick. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, Panuwun pun menyela. Rick, aku akan mengampuni nyawamu. Hanya karena kita tumbuh bersama. Tapi terkadang konsekuensi dari hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Panuwun berhenti sejenak. Lalu sambil menahan rasa duka yang menyiksa, melanjutkan dengan dingin. Tuan-tuan, singkirkan semua tingkat kekuatan mereka. Singkirkan basis kultivasi mereka dan semua orang-orang yang terlibat dalam tindakan pengkhianatan ini harus diusir dari keluarga Salim. Baik Tuan, para tetua yang bertanggung jawab atas sistem peradilan. Ada petir. Mau mati lampu kayaknya nih, kedip-kedip. Baik Tuan, para tetua yang bertanggung jawab atas sistem peradilan keluarga melangkah maju dan melangkah menuju Rick, Igun, dan Nigel. Tidak, orang-orang yang dihukum mengeluarkan jeritan ketakutan yang mengerikan. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Rick, mengingat kita bersaudara, inilah yang terbaik yang bisa kulakukan untukmu. Meski kamu tidak pernah memperlakukan sebagai keluarga, aku tetap tidak tega melihatmu menderita. Dalam 2 hari saya akan mentransfer 4 triliun atas nama Anda, sehingga tidak ada keturunan Anda yang harus hidup dalam kemiskinan selama sisa hidupmu. Saya sangat berharap kamu semua dapat mengambil pelajaran dari ini semua. Panuwun berkata dengan tatapan aneh. Terima kasih Panuwun. Rick tergagap, membungkuk dalam penyesalan dan tampak seolah-olah dia telah menua puluhan tahun hanya dalam beberapa saat. Igun dan Nigel tidak jauh lebih baik. Wajah mereka pucat karena kesedihan. Untungnya Panuwun telah menawarkan untuk memberi mereka uang. Jadi setidaknya sisi baiknya mereka setidaknya bisa hidup nyaman selama sisa hidup mereka.
Ini adalah tindakan kebaikan terakhir yang bisa Panuwun berikan kepada mereka. Bab 1678. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Panuwun akhirnya membubarkan semua orang dari pertemuan ini. Tak lama kemudian, satu-satunya orang yang tersisa di halaman hanyalah Panuwun, Iwan, dan yang lainnya. Iwan, terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena bantuanmu, tidak akan dari kita yang bisa bertahan hidup, kata Panuwun sambil membungkuk kepada Iwan dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Jangan menyanjungku kakek, kita adalah keluarga. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku untuk hal ini. Iwan dengan cepat membantunya berdiri. Ya, kita adalah keluarga, tetapi akan lebih baik jika kamu rela meninggalkan wanita lain itu dan mengabdikan kesetiaanmu sepenuhnya kepada Tari. Panuwun menjawab dengan ekspresi yang agak aneh. Setelah apa yang terjadi kali ini, Panuwun berubah pikiran tentang Iwan. Di masa lalu, Panuwun berpikir Iwan jauh lebih lemah dibandingkan kebanyakan pria seusianya. Dan ketika Tari menyatakan bahwa Iwan mampu membantai praktisi bela diri di tahap alam Augana, Panuwun mengira Tari telah dicuci otaknya. Panuwun tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Tari akan menjadi kenyataan. Panuwun tidak percaya bahkan Andersun dan Bill, dua penjaga di tahap menengah alam Augana, akan menjadi korban Iwan. Ini adalah tampilan terang-terangan dari kekuatan Iwan lebih dari apapun. Meskipun Iwan berhasil meraih kemenangan dengan bantuan senjata dan harta rahasianya, masih merupakan prestasi yang mengesankan bisa mendapatkan harta yang tak ternilai harganya di usia yang begitu muda. Kesimpulannya, Iwan adalah orang yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk seni bela diri, kedokteran, dan bisnis. Iwan tentu saja salah satu pria paling berbakat di antara generasi muda di wilayah selatan ini. Dan Panuwun mau tidak mau merasa lebih terkesan dengan calon cucu iparnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Iwan tampaknya kesulitan untuk tenang dan tampaknya tidak hanya mengabdi pada Tari. Panuwun khawatir Iwan akan membuang Tari secara tiba-tiba suatu hari nanti dan menyebabkan kerusakan emosional yang tidak dapat diperbaiki. Ini tentu saja merupakan skenario terakhir yang ingin dia lihat. Kakek, aku sudah bilang hubungan antara Yuni dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Anda salah memahami situasinya. Iwan tertawa kecil. Iwan, laki-laki harus cukup berani untuk mengakui kesalahannya. Jadi jangan terus-menerus mencoba membicarakan jalan keluar dari masalah ini. Tari sudah mengakui bahwa Yuni adalah pacarmu. Jadi bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Bentak Panuwun mulai sedikit kesal dengan penolakan Iwan yang terus-menerus. Apa? Rizka tidak bisa mempercayai telinganya. Rizka tahu bahwa Tari adalah pacar Iwan, tetapi Rizka tidak pernah sekalipun membayangkan Iwan akan berkencan dengan wanita lain selain Tari. Setelah beberapa hari terakhir, Rizka semakin mempercayai Iwan, dan Rizka telah meninggalkan kesan mendalam yang baik padanya. Jadi sulit baginya untuk percaya bahwa Iwan akan melakukan hal seperti ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Kakek, Yuni dan aku sama-sama bersedia membagi Iwan di antara kami. Dan itu bukan salahnya, tolong jangan menegur dia karena ini. Tari dengan cepat menjelaskan. Apa? Rizka membelalakan matanya karena terkejut. Rizka tadinya meragukan pernyataan Panuwun dan cenderung berpikir bahwa Iwan bukanlah seorang penggoda wanita sebesar yang Panuwun pikirkan. Tetapi pernyataan Tari terbukti lebih mengejutkan. Rizka tidak percaya bahwa Tari tidak hanya mengetahui tentang wanita lain itu. Tari bahkan dengan rela menerima situasinya. Ini keterlaluan. Orang hanya bisa membayangkan ketidakpercayaan Rizka akan hal itu. Hujan deras, kayaknya kalau mati lampu saya nggak bisa upload banyak-banyak ya sobat ya. Mohon memaklumi, ini aku tadi nggak ke ladang ya karena takut malam mati lampu. Aku nggak punya stok video, kemarin udah aku upload semuanya. Cuman roman-romannya hujannya ini
kenceng nih takut mati lampu. Oke.